Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my podcast. Sebelumnya perkenalkan ya, saya Bidayatul Rafiqah Putri dari kelas 3C program studi pendidikan agama Islam. Langsung saja nih ya, nggak usah berlama-lama berbasa-basi. Sebelumnya aku mau tanya nih, di sini udah pada tahu belum apa itu tayamum? Iya, tayamum yang pakai debu itu loh, yang hanya mengusap wajah dan tangan. Iya, itu penggantinya wudhu loh kalau kalian tahu. Sini, aku perjelas ya. Tayamum adalah cara bersuci dari hadas besar dan hadas kecil dengan menggunakan debu atau tanah sebagai pengganti air. Tuh kan. Lanjut. Pada kondisi tertentu. Secara istilah, tayamum artinya mengusap wajah dan kedua tangan dengan tanah atau debu sebagai pengganti wudhu dengan tata cara tertentu. Nah, di sini ada tata cara tertentu. Kalian semua udah pada tahu belum tata cara tayamum? Belum? Sini, aku kasih tahu. Tata cara tayamum. Yang pertama itu, siapkan atau carilah tanah yang berdebu atau debu yang bersih. Selanjutnya, menghadap ke kiblat, lalu mengucapkan basmalah dan niat tayamum yang berbunyi. Udah pada tahu belum bagaimana niat tayamum? Berbeda, niat tayamum itu berbeda dengan kita niat wudhu. Niat tayamum yaitu Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu tayammuma listibahati sholati lillahi ta'ala, yang artinya aku berniat tayamum agar diperbolehkan sholat karena Allah ta'ala. Oke, yang ketiga, setelah membacakan niat, letakkan kedua telapak tangan ke daerah yang berdebu dengan posisi jari-jari tangan yang dirapatkan. Yang selanjutnya, sebelum mengusap ke wajah, kamu harus meniup debu yang ada pada tanganmu agar tidak terlalu banyak. Setelah itu, baru kamu usapkan kedua telapak tangan ke seluruh wajah dengan sisa debu tersebut. Diusahakan ya untuk meratakan debu ke seluruh wajah dan cukup dengan sekali menyentuh debu saja. Oke, next. Kamu bisa melepas aksesoris yang ada di tanganmu seperti hanya cincin, gelang. Nah, setelah semuanya terlepas, letakkan kembali kedua telapak tangan hingga jari yang direnggangkan untuk menyentuh debu. Next, tata cara selanjutnya yaitu tempelkan telapak tangan kiri di atas punggung telapak kanan. Berikutnya, kamu bisa mengusapnya dari punggung tangan kanan hingga siku. Lalu jangan lupa juga ya, usap sisi lain pada tangan kanan dan kembali untuk menyatukan kedua telapak tangan yang didahului dengan mengusap ibu jari. Setelah itu bisa lakukan pada bagian kiri seperti pada bagian yang kanan. Ini nih cara yang terakhir. Pertemukan kedua telapak tangan dan usap sela-sela jari tangan. Nah, setelah kalian semua tahu tata cara tayamum, jangan lupa dipraktekin ya. Oke, yang selanjutnya yaitu syarat-syarat tayamum. Tayamum juga mempunyai beberapa syarat loh. Tidak sembarangan waktu atau tempat atau dalam keadaan apapun kalian diperbolehkan tayamum. Nah, tayamum itu dikhususkan. Tayamum itu sebagai rukhsah Allah kepada hambanya untuk melakukan ibadah. Nah, syarat-syarat tayamum. Yang pertama, diperbolehkan melakukan tayamum jika benar-benar tidak ada air. Nah, ketidakadaan air ini harus dipastikan dan harus mengusahakannya sampai dapat. Yang kedua, tayamum boleh dilakukan bagi orang yang sedang sakit. Dengan syarat, jika sakitnya itu menyentuh air akan memperkeruh penyakit tersebut, jadi diperbolehkan untuk tayamum. Yang ketiga, saat kalian berada di daerah yang memiliki suhu air yang sangat dingin bahkan sampai membeku, tentunya berwudu akan sangat sulit untuk dilakukan, maka diperbolehkanlah untuk tayamum.
Yang keempat, air yang tidak terjangkau. Dalam hal ini, air yang dibutuhkan untuk berwudu ada, namun ada resiko besar ketika ingin mengambil air tersebut. Yang kelima, sudah masuknya waktu sholat. Ketika waktu sholat sudah masuk, bahkan mepet sekali dengan waktu sholat yang lain, serta kamu kekurangan air, kamu sulit mendapatkan air, maka diperbolehkan untuk melakukan tayamum. Yang terakhir, yang keenam, ketika sedang dalam perjalanan yang sulit dalam menemukan air. Nah, itu tadi itu syarat untuk bertayamum. Kan tadi udah dijelasin ya syarat tayamum, terus apalagi tadi tata cara tayamum. Kalian tahu nggak rukun tayamum, terus kesunahan tayamum, dan perkara apa saja yang membatalkan tayamum? Udah tahu belum? Oke, sini aku kasih tahu juga ya. Nah, rukun tayamum itu tuh berbeda dengan rukunnya wudu. Rukunnya wudu kan ada 6, sedangkan rukun tayamum itu cuma ada 4 loh. Apa saja? Oke, yang pertama yaitu membaca niat. Yang kedua, mengusap wajah dengan debu. Yang ketiga, mengusap kedua tangan sampai siku menggunakan debu, dan yang terakhir yaitu tertib. Cuma 4 kan rukun tayamum? Dan selanjutnya yaitu apa saja sih kesunahan tayamum? Kesunahan tayamum itu tuh juga mirip-mirip lah, hampir sama dengan kesunahan wudu, tapi tidak sebanyak dengan kesunahan wudu, karena kan yang dibasuh pada tayamum kan cuma wajah dan juga tangan sampai siku kan ya. Jadi kesunahannya itu juga tidak terlalu banyak, tapi kalian juga dapat melakukan kesunahan tersebut loh. Sini aku tak kasih tahu apa aja sih kesunahannya, yaitu membaca bismillah. Yang kedua, mendahulukan anggota kanan, dan yang ketiga, menipiskan debu. Nah, langsung nih masuk bab yang terakhir. Apa saja sih perkara yang dapat membatalkan tayamumnya kita? Hal ini tuh sama seperti perkara yang membatalkan wudhu, yaitu keluarnya sesuatu dari kubul au zubur. Yang selanjutnya yaitu tidur, selanjutnya hilangnya akal, yang selanjutnya itu murtad. Kalian tahu kan murtad? Nah, yang selanjutnya itu ini nih yang membedakan. Kalau wudhu kan menggunakan air, kalau tayamum kan menggunakan debu. Nah, jikalau kita menemukan air, posisi kita punya tayamum nih, habis tayamum, secara otomatis tayamum kita akan batal. Begitu deh. Jangan lupa ya, setelah kalian tahu tentang tayamum, pengertian tayamum, tata cara tayamum, syarat yang diperbolehkan untuk tayamum itu apa saja, rukun, kesunahan, dan perkara apa saja membatalkan tayamum, jangan lupa nih di rumah praktekin tayamum agar kita itu tahu teorinya juga dan juga bisa mempraktekannya. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.